Ya, Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat pencampur lada dan ketumbar dengan zat kimia berbahaya. Dalam prosesnya, bumbu dapur berbahan kimia tersebut diedarkan di sejumlah wilayah Jabodetabek dan beberapa daerah di Indonesia. Ya, untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen, kita akan langsung bergabung dengan Priscilla Dauhan dan juru kamera Amin Subarkah yang saat ini berada di Pasar Palmerah, Jakarta. Ya, Priscilla, apakah konsumen khawatir dengan terungkapnya peredaran lada dan ketumbar ini? Iya, Eliza dan juga Faye, pasca terbongkarnya sindikat pengedar lada dan ketumbar yang sudah tercampur zat kimia ini, ternyata beberapa konsumen di salah satu pasar tradisional yang dalam hal ini adalah Pasar Palmerah, Jakarta Barat, merasa khawatir karena adanya lada dan ketumbar yang beredar di pasaran ini ternyata mengandung zat kimia berbahaya. Dan memang tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa konsumen yang dalam hal ini adalah ibu-ibu, di mana ibu-ibu yang seringkali menggunakan lada dan ketumbar sebagai bahan masakan utama ini mengaku khawatir dan menjadi lebih waspada dalam memilih lada dan ketumbar ini karena diketahui lada dan ketumbar merupakan dua bahan masakan yang paling utama dan yang paling dicari dalam memasak. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan keterangan dari para konsumen mengenai lada dan ketumbar palsu ini. Tahu sih enggak, cuman kalau saya beli karena yang butek wangi, kalau disanggrainya rasanya juga lain. Sama lada. Kalau lada saya butek juga daripada yang putih gitu. Jadi rasanya lada juga kurang pedas kalau yang putih. Ya sengasihnya dia. Suka kasih yang putih, ada putih, yang hitam ya hitam. Pernah milih nggak kalau lada? Pengennya ladanya bersih atau yang kayak gimana? Iya, pengennya yang bersih. Iya, Eliza dan juga Faye, meskipun sudah terbongkar peredaran lada dan ketumbar palsu ini ternyata cukup membuat para konsumen menjadi lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam memilih bumbu dapur, khususnya dalam hal ini adalah lada dan ketumbar, dan lebih memilih untuk menanyakan langsung kepada para pedagang apakah memang lada dan ketumbar ini asli atau sudah direndam dengan zat-zat kimia tertentu. Faye. Ya, Cila, lantas Anda memiliki informasikah mengenai bagaimana membedakan lada dan ketumbar asli dengan yang bercampur zat kimia? Iya, saya juga akhirnya baru tahu bahwa ada 3 cara membedakan lada dan ketumbar yang asli dengan lada dan ketumbar yang sudah tercampur dengan zat-zat kimia. Cara yang pertama adalah tentunya dengan warna, di mana kalau lada dan ketumbar yang asli memiliki warna yang lebih hitam dan cenderung lebih kotor, sedangkan lada dan ketumbar yang palsu atau yang sudah tercampur dengan zat kimia memiliki warna yang lebih putih dan lebih cerah. Dan cara yang kedua adalah dengan mencium bahwa lada dan ketumbar yang asli memiliki bau yang menyengat dan seperti bau pedas, sementara lada dan ketumbar yang palsu atau yang sudah direndam dengan zat kimia itu nyaris tidak memiliki bau. Dan cara yang ketiga adalah tentunya dengan menanyakan harga. Kalau lada dan ketumbar yang asli memiliki harga yang cenderung lebih mahal, di mana 1 kilogramnya lada memiliki harga sekitar 180 hingga 250 ribu rupiah, sementara ketumbar yang asli memiliki harga 30 ribu rupiah per kilogramnya. Dan lada dan ketumbar yang palsu atau yang sudah tercampur dengan zat kimia itu memiliki harga yang cenderung lebih murah, yakni hanya sekitar 105 hingga 110 ribu rupiah per kilogramnya untuk lada, dan untuk ketumbarnya hanya sekitar 25 ribu rupiah per kilogramnya. Dan untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan keterangan dari para pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Yang masih asli dari kampung tuh hitam, agak hitam, nggak ada, belum bersih putih gitu. Jadi masih agak hitaman, belum putih. Baunya, soal baunya lain, kalau gini kan bukan baunya digigit. Kalau digigit dia nggak ada bunyinya berarti direndam. Kalau digigit ada suaranya itu berarti nggak direndam. Kalau yang direndam berarti dia pakai direndam. Iya, dari bahan itu, bahan kimia itu, makanya dia bisa bersih putih. Tolong timbangin, Mbak. Ada berita kalau ada lada sama ketumbar yang dicampur pemutih. Tahu iya. Tahu ya? Terus Bu boleh dikasih tahu nggak cara beda ini gimana sih? Bedanya yang asli hitam, yang belum dicuci. Lada juga yang asli hitam. Warnanya hitam butek gitu. Iya.
yang masih asli. Nah, Faye dan juga Eliza, kita tahu bahwa lada dan ketumbar yang baru dipanen ini ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan mencampurkan atau merendam kedua bahan dapur tersebut dengan senyawa hidrogen peroksida dan juga sodium bikarbonat, di mana keduanya itu merupakan senyawa berbahaya dan merupakan pemutih yang jika terus dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi, diare dan juga bahkan gangguan ginjal. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua supaya kedepannya kita bisa lebih jeli dalam memilih bahan-bahan dapur, terutama bahan-bahan dapur yang paling sering digunakan seperti lada dan ketumbar ini. Demikian Veronica dan juga Eliza. Iya baik, terima kasih Priscila dan pemirsa. Priscila Dauhan serta juru kamera Amin Subarkah dari Pasar Palmerah, Jakarta. Ya, dan kita akan membahas lebih jauh mengenai kemudian adanya bumbu-bumbu dapur oplosan. Betul. Mungkin di rumah kita tidak pernah mengetahui itu, baik itu ibu-ibu di rumah juga, mungkin Eliza juga yang biasa masak tidak mengetahui hal tersebut. Kita akan bahas bagaimana kemudian jaminan terhadap konsumen yang mungkin sudah mengkonsumsi atau bisa jadi akan mengkonsumsi itu. Benar. Tadi kalau kita sudah lihat ciri-cirinya seperti apa, kita akan membahas lebih lanjut lagi usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch.